Shalom, senang boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudara pemirsa. Kita kembali mengikuti program pembelajaran seri Nubuatan yang dibawakan melalui channel atau portal perkabaran Malaikat Ketiga. Dan pada kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-9 dengan judul Benarkah Ada Sorga? Baik, untuk memulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan saat kami belajar. Berikan kami Roh Kudus agar bisa mengerti setiap firman yang akan kami pelajari, untuk mendekatkan kami kepada Tuhan dan mengenal Tuhan yang benar-benar adalah ada, dan selalu melindungi kami dan memberikan berkat kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya ingin bertanya, seberapa sering atau pernahkah kita memikirkan atau berbicara tentang sorga? Ya, ada orang yang bertanya, apa benar ada sorga? Lalu di manakah sorga itu berada kalau betul-betul ada gitu ya? Kemudian ada juga yang bertanya, apakah mungkin manusia kita ini bisa masuk ke sorga? Ya, kalaupun memang bisa, bagaimana bisa sampai ke sorga? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali menjadi pertanyaan yang patut untuk dibahas atau dipelajari, dan juga akan memberikan kita sebuah pengetahuan tentang sorga itu sendiri. Banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia saat ini, misalnya yang kita alami, kedukaan, penderitaan, sakit, penyakit, ya, hal-hal yang tidak kita sukai. Pada saat kita mengalami itu, kita sering berpikir atau muncul dalam pemikiran kita, waduh, nggak enak ya di dunia ini, enakan di sorga, seperti itu ya. Seringkali perasaan seperti itu muncul, pemikiran seperti itu muncul pada saat kita mengalami hal-hal yang kita tidak senangi atau kita ingini di dunia ini. Sehingga semua kondisi yang kita alami itu mendorong kita untuk bercita-cita atau berkeinginan hidup atau tinggal di tempat yang lebih baik, atau jauh lebih baik ketimbang dunia ini. Maka tema atau pelajaran tentang sorga menjadi menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang lebih dalam lagi mengenai sorga ini, saya ingin memberikan beberapa prinsip sebagai pendahuluan untuk kita bisa mempelajari tentang sorga ini, tentang firman sorga. Nah, prinsip yang pertama, saya mau kita belajar dari buku Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Dari buku Roma, pasal 8 ayat yang ke-24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Jadi mari kita ambil satu pesan di dalam ayat ini. Pengharapan adalah sesuatu yang belum dilihat. Kalau sudah dilihat, namanya bukan pengharapan lagi. Oke, itu yang pertama. Ayat yang kedua, Ibrani pasal 11 ayat 1. Di sini ada definisi atau informasi mengenai iman. Menarik, ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman itu berhubungan dengan sesuatu yang kita harapkan dan sesuatu yang belum kita lihat, ya. Dan itulah disebut dengan pengharapan. Makanya tadi Roma 8 ayat 24, pengharapan adalah sesuatu yang belum dilihat atau belum kelihatan. Nah, ayat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, ada firman Tuhan di sini memberikan satu saksi lagi yang baik bagi kita. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kenapa saya memberikan 3 ayat ini sebagai pendahuluan? Karena kita akan membahas sesuatu yang memang belum kelihatan gitu, dan tidak kelihatan saat ini. Maka 3 ayat ini memberikan sebuah pondasi, sebuah pegangan bahwa membuat kita punya keyakinan, ya, iman atau keyakinan bahwa sesuatu yang tidak kelihatan ini sebenarnya ada, maka kita harus menembusnya, melihatnya dengan mata iman kita.
Makanya tadi Iman bilang iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, surga salah satunya, dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat atau belum kelihatan. Baik, semoga itu boleh menjadi fondasi atau menjadi kekuatan untuk kita masuk ke dalam pelajaran tentang sorga ini. Baik, nah Alkitab memberikan beberapa informasi tentang sorga. Kalau kita buka sorga di Alkitab ada banyak ayat-ayat tentang sorga, tapi saya mau kita fokus ke beberapa ayat yang penting menurut saya. Di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-1, Matius pasal 3 ayat yang ke-1, hamba Tuhan Yohanes Pembaptis, dia membawa satu pekabaran atau membawakan berita seperti ini. Matius pasal 3 ayat yang ke-1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea memberitakan, ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Hamba Tuhan Yohanes Pembaptis dia bilang bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kita bisa ambil sedikit atau pengertian awal bahwa hamba Tuhan ini mengkhotbahkan sesuatu yang ada, ya, kerajaan sorga sudah dekat katanya. Dan tidak hanya Yohanes Pembaptis, kalau kita loncat ke pasal yang selanjutnya, pasal ke-4 dari buku yang sama, buku Matius pasal 4, ayat yang ke-17, ternyata di sini dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi tidak hanya Yohanes Pembaptis, Yesus juga memberitakan yang sama, bahwa ada kerajaan sorga yang dekat, yang sudah dekat atau mau datang. Ya, jadi ada dua saksi mengatakan bahwa memberitakan tentang kerajaan sorga. Nah, Matius pasal 10 ayat yang ke-7, saya ambil dari buku yang sama supaya kita mudah untuk pelajarinya. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-7, Yesus berbicara kepada muridnya seperti ini. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi tidak hanya Yohanes Pembaptis, Yesus sendiri, dan Yesus juga memberikan pesan kepada murid-muridnya, beritakan ini, beritakan tentang kerajaan sorga yang sudah dekat. Nah, maka pelajaran kita tentang benarkah ada sorga, ini menjadi penting, karena ini adalah pekabaran yang Tuhan titipkan, ya, dan Tuhan sampaikan sendiri dan titipkan kepada murid-muridnya, dan itu sampai kepada telinga kita sekarang. Pekabar tentang kerajaan sorga yang sudah dekat. Nah, mari kita masuk ke dalam pelajaran atau firman tentang sorga itu sendiri. Firman tentang sorga. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada satu ayat yang muncul di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-17, kata surga di sini muncul. Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-17. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-17, di sini muncul kata surga, saya bacakan. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Ini adalah yang dilihat oleh Yakub dalam mimpinya. Dia merasa ini tempat yang sangat luar biasa, dan dia berkata ini adalah pintu sorga, tempat Allah, rumah Allah, pintu gerbang sorga. Jadi dia sedang ada di depan pintu gerbang sorga. Itu ayat yang menurut saya pertama sekali atau awal-awal muncul dalam Alkitab tentang sorga. Lalu kita bisa lihat ke dalam ayat selanjutnya. Tadi kita lihat ayat pertama bahwa sorga adalah rumah Allah, ya, rumahnya Tuhan. Dan kita lihat di dalam Mazmur 33 ayat 13, firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-13. Mazmur 33 ayat yang ke-13, firman Tuhan ayat yang ke-13, Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Jadi betul, rumah Allah adalah di sorga, sorga adalah rumah Allah. Kenapa? Karena dari sanalah Tuhan memandang dari sorga lah, dia melihat kita semua. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sorga tempat rumah Allah dan tempat Tuhan untuk melihat kita yang ada di dunia ini, ya, tempat dia melihat kita di dunia ini. Selanjutnya di dalam buku yang sama, Mazmur 103 ayat yang ke-19, Mazmur 103 ayat yang ke-19, Mazmur 103 ayat yang ke-19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sebuah kenyataan, sebuah fakta dari informasi yang kita baca dari firman Tuhan bahwa tadi rumah Allah ada di sorga, itu tempat dia melihat kita di bumi ini, dan dia menempatkan tahtanya di sorga. Jadi kalau tahta itu adalah sesuatu ungkapan untuk sebuah kerajaan. Kerajaan pasti punya tahta, dan kerajaan Tuhan atau tempat Tuhan memerintah ada di sorga. Ya, jadi rumah sorga adalah rumah Tuhan, tempat dia melihat kita,
dan itu adalah tahta atau kerajaan sorga. Nah, itulah kenyataan atau fakta tentang sorga menurut firman Tuhan. Tapi ada satu yang saya mau kita perhatikan menjadi menarik bagi kita manusia untuk menjawab semua kerinduan-kerinduan atau pertanyaan-pertanyaan tadi. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Ternyata sorga tadi adalah rumah Allah. Sorga adalah tempat Tuhan melihat kita di bumi ini sementara ini, dan di situ adalah tahta kerajaannya diletakkan di sorga. Tapi ternyata di sana ada banyak tempat tinggal. Amin, saudara-saudara, banyak tempat tinggal katanya tadi. Dan tidak hanya tempat tinggal yang kosong, dia bilang tadi apa? Yesus akan datang menjemput kita karena dia sudah sediakan tempat itu dan membawa kita semua ke surga di tempat dia berada, kita berada. Amin, saudara-saudara. Itulah kenyataan ataupun fakta tentang sorga menurut Alkitab. Nah, sekarang kita mau lihat seperti apa keadaan di sorga. Walaupun kita tadi belajar bahwa ini suatu pengharapan yang belum kita lihat, tapi Alkitab memberikan beberapa informasi bagaimana suasana sorga. Mari kita buka Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi di sana ada suatu pemandangan yang indah, ada sungai mengalir seperti kristal, sungai air kehidupan, dan di sana ada pohon kehidupan. Tentunya yang akan kita makan nanti waktu kita masuk di sana. Itulah suasana di sorga. Nah, saudara-saudara, teman-teman yang saya kasihi, kita tidak hanya belajar tentang sorga itu sendiri. Ternyata setelah kerajaan sorga, setelah kita nanti sampai di sorga, ada janji yang Tuhan berikan juga kepada kita. Apakah janji itu? Mari kita buka di dalam Yesaya 66 ayat 22. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 66 ayat 22. Suatu sukacita, suatu kebahagiaan, suatu kerinduan setelah kita mempelajari tentang sorga tadi, ya, tidak hanya tempat Tuhan, itu akan menjadi tempat tinggal kita juga, gitu ya. Tidak hanya untuk tempat Tuhan untuk bertahta, tapi juga tempat untuk kita tinggal bersama-sama dengan Yesus di mana Dia berada, kita berada. Surga suatu yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk berada di sana. Namun setelah itu kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 66 ayat yang ke-22. Firman Tuhan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Jadi ternyata tidak hanya sorga menjadi tempat tinggal kita, nanti setelah kita sama-sama dengan Tuhan di sorga, kita akan tinggal di tempat yang disebut langit dan bumi yang baru, yang akan Tuhan jadikan itu. Jadi mari kita pelajari juga sedikit tentang langit dan bumi yang baru atau bumi yang baru. Ya, mari kita buka 2 Petrus pasal 3. Firman Tuhan di dalam buku 2 Petrus pasal yang ketiga, ada beberapa ayat yang kita bisa pelajari menjadi sebuah informasi. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 10, ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, kita mau lihat di ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran.
Amin, puji Tuhan. Jadi tidak hanya kita akan sampai ke surga, tinggal bersama-sama dengan Tuhan, ternyata bumi yang saat ini kita tinggali sementara ini, yang tadi kita di awal sudah lihat di situ banyak kesusahan, penderitaan, hal-hal yang kita tidak sukai, bencana, kesusahan, yang tidak enak di mata manusia dan dirasa oleh manusia. Ini semua akan hilang. Ini semua akan binasa dan akan digantikan oleh langit dan bumi yang baru yang Tuhan akan jadikan itu. Puji Tuhan, amin. Jadi setelah kita tinggal bersama-sama dengan Yesus dan Bapa di surga, kita akan pindah ke langit dan bumi yang baru. Nah, bagaimana suasana dunia baru? Kalau tadi kita sudah lihat suasana surga, bagaimana suasana di dalam dunia yang baru? Ada nasihat atau firman Tuhan melalui buku Wahyu, pasal yang ke-21, ayat yang ke-15. Wahyu pasal 21, ayat yang ke-15. Saya merekomendasikan teman-teman untuk mempelajari firman Tuhan dari buku Wahyu karena banyak pengharapan dan janji yang luar biasa bagi umat-umat Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-15. Wahyu 21 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Wahyu 21 ayat yang ke-5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Jadi kalau Tuhan sudah bilang tulis karena ini tepat dan benar, berarti nggak akan main-main ya. Jadi akan ada yang dibuat Tuhan segalanya menjadi baru. Ya puji Tuhan, segalanya menjadi baru. Nah seperti apa segala yang baru itu? Nabi Yesaya diinspirasi oleh Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus menceritakan tentang langit dan dunia yang baru ini. Ya, walaupun menggunakan simbol dari Yerusalem, tapi ini adalah nubuatan tentang langit dan bumi yang baru. Mari kita buka di dalam buku Yesaya pasal yang ke-65, ayat yang ke-21. Yesaya pasal 65 ayat yang ke-21 dibilang seperti ini. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Jadi di langit yang baru dan bumi yang baru ya akan sama seperti ini tapi lebih indah ya. Kita lihat di ayat yang ke-23. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Jadi tidak ada lagi kematian, penderitaan atau kesedihan di langit atau di dunia yang baru nanti. Ada satu yang menarik perhatian saya dan saya membagikan di ayat yang ke-25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau di dunia yang saat ini kita tinggal ini, kita tidak akan ketemu ya serigala bersama dengan anak domba main bersama, nggak akan ketemu kita. Pasti anak domba akan jadi korban atau jadi mangsanya si serigala. Dan kita juga tidak akan ketemu tadi ya, serigala akan makan jerami, singa makan jerami. Yang kita tahu yang makan jerami, makan rumput itu seperti kambing atau sapi. Maka kita akan percaya, mengimani bahwa ayat ini sedang menceritakan langit dan bumi yang baru itu. Tentunya akan kembali seperti dunia yang sebelum ada dosa. Ya, binatang buas tidak ada lagi. Mereka akan bersahabat, bermain, dan tidak ada lagi apa tadi katanya? Tidak akan ada lagi kejahatan. Tidak ada lagi orang yang berbuat jahat. Jadi kita tidak perlu khawatir di langit dan bumi yang baru, nggak perlu gembok rumah sampai 5 gitu ya. Kunci rumah, kita takut di jalan, kita takut kecopetan, kita takut disakiti orang. Tidak ada lagi saudara-saudara. Puji Tuhan, di langit dan bumi yang baru tidak ada lagi kejahatan. Nah sebagai penutup saya mau membawa pikiran kita untuk mempunyai kerinduan, keinginan, bagaimana caranya bisa ke sana? Bagaimana supaya kita bisa masuk ke kerajaan sorga dan hidup di langit dan bumi yang baru itu? Ya, semua rindu, semua berharap, ya, semua punya keinginan. Tapi kita perlu belajar dari firman Tuhan saja bagaimana cara bisa masuk ke sana. Ada satu janji yang saya selalu pegang di dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Matius pasal 16 ayat yang ke-19 firman Tuhan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Saudara-saudara, tidak hanya kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga teman-teman, tapi kita dikasih kunci kerajaan sorga. Amin. Kunci kerajaan sorga. Tapi
Mari kita mempelajari lebih dalam. Tentu saja ini bukan kunci secara literal ya, tapi ini maksudnya adalah sebuah cara, jalan untuk bisa masuk ke sana. Ya, secara singkat teman-teman, saya mau kita melihat di dalam Matius 23 ayat 13. Di situ Tuhan berfirman, di dalam Matius 23 ayat 13, Tuhan tegur orang Farisi, ahli Taurat, karena mereka menghalangi pintu, menghalangi orang masuk ke surga. Mereka menghalangi, menutupi pintu. Jadi seolah-olah mereka punya kunci, tapi mereka tidak izinkan untuk digunakan, tidak mau dikasih ke orang. Saya mau kembali ingatkan bahwa kata kunci adalah sebuah simbol ya, sebuah konsep cara. Nah, orang Farisi di dalam Matius 23:13 mereka menghalangi pintu ke surga. Nah, apa yang dimaksud dengan menghalangi pintu atau tidak memberikan kunci itu? Lukas menjelaskan lebih lanjut. Mari kita buka Lukas pasal 11 ayat yang ke-52. Lukas memberikan perikop atau cerita yang sama, cuma Lukas memberikan satu informasi tambahan sehingga kita dapat membuat suatu pengertian. Lukas pasal 11 ayat yang ke-52 dibilang begini, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Ternyata di dalam Matius 23 ayat 13 dikatakan mereka menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga, pintu surga itu. Di sini disebut mereka tidak memberikan kunci pengetahuan. Jadi saudara-saudara, kalau kita rindu ke surga, kuncinya adalah pengetahuan. Dan tentunya pengetahuan akan firman Tuhan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan ini sudah ada sebelum dunia dijadikan firman Tuhan, karena Tuhan berfirman, dan ini menjadi pegangan hidup kita. Makanya ayat di dalam Matius 16:19 tadi, apa yang kau ikat di bumi, kau ikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi, itu juga dilepas di surga. Artinya begini teman-teman, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, sementara di dunia ini harus selaras atau sepaham dengan surga. Jadi apa-apa yang kita lakukan tidak disetujui oleh surga, jangan kita lakukan di dunia ini. Itu kuncinya. Itu caranya kita bisa ke surga. Itu makanya Tuhan dalam satu perikop dia mengajarkan murid-muridnya, dia berdoa seperti ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita rindu ke surga, secara fisiknya kita akan ke sana, tetapi cara kehidupan kita harus menghidupkan cara-cara surga. Itu yang disebut tadi, apa yang kau ikat di sini diikat di surga. Apa yang kau lakukan di sini harus disetujui di surga. Jadi apa-apa yang kita lakukan di dunia ini tidak disetujui oleh surga, jangan kita lakukan. Itu makanya kunci pengetahuan tadi adalah firman Tuhan yang menuntun kita untuk hidup sesuai dengan cara-cara surga. Nah, teman-teman, ada yang pernah dengar tentang orang pindah warga negara? Pernah ya? Pindah warga negara. Biasanya orang Indonesia yang sudah lama tinggal di luar negeri, katakanlah Amerika, dia mengajukan izin untuk menjadi warga negara Amerika. Sebaliknya, orang Amerika yang tinggal lama di Indonesia, kemudian menikah dengan orang Indonesia, mungkin juga mengajukan permohonan untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau kita pindah warga negara, itu ada syarat, ada ketentuan. Minimal harus tahu tentang negara itu. Gitu ya, harus tahu misalnya undang-undang dasarnya, prinsip-prinsip dari negara itu. Dan yang paling penting, warga negara, calon warga negara itu dia harus setuju dan ikut melakukan hukum yang ada di negara itu, di negara baru yang dia akan tempat tinggal, gitu ya, yang dia akan tinggal yang baru itu. Sama dengan kita saudara-saudara, umat-umat Tuhan, kerajaan sorga itu punya cara hidup, ya. Punya ketentuan, karena di sana ada kerajaan, ada tahtanya Allah di sana, maka ada hukum-hukum Tuhan di surga sana. Nah, saya mau baca satu ayat yang menarik saudara-saudara, Filipi 3 ayat yang ke-20. Kita sudah sampai di ujung pelajaran kita. Bagaimana cara bisa ke surga? Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin, puji Tuhan. Jadi sebenarnya kita ini kewargaan kita harus kewargaan sorga ya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi ada firman Tuhan, ternyata kita ini sebenarnya kewargaan sorga. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan yang di sorga. Kita ini mewakili representasi dari Allah itu sendiri. Dan kita sementara saya tinggal di dunia yang sedang menuju pada kehancuran ini. Tapi kita dijanjikan langit dan bumi yang baru, surga dan langit bumi yang baru. Katanya apa? Kita ini warga sorga, jadi kalau kita mau pindah, ya geografisnya kita akan pindah tempatnya, kita perlu tahu ya hukum-hukum yang ada di tempat yang baru itu, dan kita perlu setuju dan kita perlu menghidupkannya. Ya,
Matius pasal 7 ayat 21 menjadi ayat terakhir yang saya mau bagikan kepada kita semua pada pelajaran kali ini. Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi bukan yang mungkin saat ini kita, wah Tuhan, Tuhan, puji Tuhan, tapi mungkin ada dalam kehidupan kita yang kita lakukan tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak yang di sorga, kehendak Tuhan. Kata Tuhan apa? Engkau tidak masuk kerajaan sorga. Itu makanya kalau kita mau pindah warga negara, kita harus setuju dengan hukum di negara yang baru itu, kita harus ikuti aturan hukum di negara yang baru itu. Panggilan yang sama untuk kita manusia, umat-umat Tuhan yang sementara di dunia ini, kita akan pindah ke sorga, kita akan punya warga, menjadi kewarga negara sorga, kita perlu tahu hukum yang ada di sorga, kita perlu setuju dengan hukum itu, dan kita perlu menghidupi hukum Tuhan itu sementara kita hidup atau tinggal di langit dan bumi yang lama ini. Inilah pelajaran yang bisa kita pelajari bersama, menjadi berkat bagi kita semua. Kita menjawab semua pertanyaan yang tadi muncul di awal. Apakah benar ada sorga? Puji Tuhan, benar ada. Itu ada rumah Tuhan, tempat Tuhan menaruh tahtanya, dan akan menjadi tempat tinggal kita juga pada saat Yesus datang jemput kita tinggal di sana. Kemudian, apakah mungkin manusia bisa ke sorga? Kita sudah menjawab, menurut firman Tuhan, bisa. Kita bisa akan masuk ke sorga. Dan bagaimana caranya untuk bisa masuk ke sorga? Firman Tuhan, kita perlu hidup selaras dengan firman ataupun hukum surga yang Tuhan berikan, sementara di bumi ini ada di dalam tangan kita ini, firman Tuhan. Semoga ini boleh menjadi berkat dan mendorong kita untuk hidup bersemangat lagi, lebih dekat pada Tuhan, sampai Tuhan datang dan kita akan dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena janji Tuhan nyata. Suatu pengharapan yang kami belum lihat sementara ini, tapi kami bisa lihat dengan iman kami bahwa sorga itu nyata, bahwa kerajaan sorga sebentar lagi akan datang dalam kehidupan kami. Tuhan akan datang menjemput kami, dan kami dengan berkat dan kuasa Tuhan diizinkan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kami rindu, kami mau ya Tuhan. Tolong kami sementara kami tinggal di dunia yang sementara ini, kami boleh menghidupkan cara-cara hidup surga melalui firman Tuhan yang adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Berkati semua umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan agar menjadi kebangunan rohani yang menuntun kami kepada pertobatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.